Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Habibullah dengan NIM 2014070037, kelas PGMIA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, UIN Imam Bonjol, Padang. Baiklah, kesempatan kali ini saya akan presentasikan sebuah video yang mana video ini ditugaskan untuk memenuhi mata kuliah kewarganegaraan dengan dosen penampu Hajjah Wahyuli Liusen SEMPD. Baiklah, dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul demokrasi. Pada pembahasan kali ini saya akan membahas ada 4 poin. Yang pertama, pengertian demokrasi. Yang kedua, perkembangan demokrasi di Indonesia. Yang ketiga, macam-macam demokrasi. Dan yang keempat, demokrasi dalam Islam. Demokrasi berasal dari kata-kata Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat, dan kratos atau kertin yang berarti kekuasaan. Sehingga konsep demokrasi adalah rakyat yang berkuasa. Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat yang berkuasa tinggi berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh mereka atau oleh wakil-wakil mereka yang dipilih oleh sistem pemerintahan yang bebas. Demokrasi secara harapan berarti pemerintahan rakyat. Dalam istilah ilmu politiknya, demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana penguasa harus bertanggungjawabkan kebijakannya kepada rakyat yang dilaksanakan secara tidak langsung oleh wakil-wakil yang dipilih melalui pilihan umum yang objektif, bebas, dan jujur. 2. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Dalam sejarah negara Republik Indonesia telah lebih dari setengah abad, perkembangan demokrasi telah mengalami pasang naik dan pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia ialah bagaimana meninggalkan kehidupan ekonomi dan menghubungkan kehidupan sosial dan politik yang demokrasi dalam masyarakat yang beraneka ragam pola adat dan budaya. Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 periode. 1. Demokrasi parlementer berlaku 1950 sampai 1959. Demokrasi pada masa ini dikenal dengan demokrasi parlementer. Sistem demokrasi parlementer yang mulai berlaku 1 bulan sebelum kemerdekaan diproklamasikan dan diperkuat dalam Undang-Undang 1945 dan 1950. Ternyata kurang cocok untuk Indonesia. Masa demokrasi parlementer menonjolkan demokrasi parlementer. Kelemahan demokrasi ini memberi peluang untuk dominasi partai-partai dan politik. 2. Demokrasi terpimpin terjadi pada 1959 sampai 1966. Ciri sistem politik pada periode ini adalah dominasi peranan presiden, terbatasnya peranan partai politik, berkembangnya pengaruh komunis, dan meluasnya peranan ABRI sebagai unsur sosial politik. Dalam praktik pemerintahan pada periode ini telah banyak melakukan distorsi terhadap praktik demokrasi. Pada periode ini adalah keliruan besar dalam demokrasi terpimpin Soekarno, yaitunya ada pengingkatan terhadap nilai-nilai demokrasi. 3. Demokrasi Pancasila terjadi pada 1965 sampai 1998. Pada pemerintahan ini muncul setelah gagalnya gerakan 30 September yang dilakukan oleh PKI. Landasan formil periode ini adalah Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 serta ketetapan MPRS. Semangat yang mendasari kelahiran periode ini adalah ingin mengembalikan dan memulihkan pelaksanaan pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945 secara murni dan konsekuen. 4. Demokrasi Reformasi 1998 sampai sekarang. Demokrasi Pancasila era reformasi
berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan pertimbangan kekuatan antar lembaga negara. Demokrasi yang dikembangkan pada masa reformasi ini adalah demokrasi dengan mendasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang 1945 dengan menyempurnakan pelaksanaannya dan perbaikan peraturan-peraturan yang dianggap tidak demokratis, serta meningkatkan peran-peran lembaga-lembaga tinggi negara dengan menegaskan fungsi, wewenang, dan tanggung jawab yang mengacu pada prinsip pemisahan kekuasaan. Poin yang ketiga yaitu macam-macam demokrasi. Pada poin yang ketiga ini kita akan menjelaskan terdapat 3 poin pula. Yang pertama yaitu demokrasi berdasarkan penyaluran kehendak rakyat, yang mana pada demokrasi tersebut terdapat 2 demokrasi langsung dan demokrasi secara tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang mengikutsertakan seluruh rakyat dalam pengambilan keputusan negara. Sedangkan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang digunakan untuk penyaluran keinginan dari rakyat melalui perwakilan parlemen. 2. Demokrasi berdasarkan hubungan antar perlengkapan negara, yang mana pada poin kedua ini terdapat 4 poin. Yang pertama, demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan sistem demokrasi yang mana rakyat memiliki perwakilan untuk berjabat di parlemen namun tetap dikontrol dengan referendum. 2. Demokrasi perwakilan dengan sistem parlementer merupakan sistem demokrasi di dalamnya terdapat hubungan kuat antara badan eksekutif dengan legislatif. 3. Demokrasi perwakilan dengan sistem pemisahan kekuasaan merupakan sistem demokrasi di mana kedudukan antara eksekutif dengan legislatif terpisah. 4. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum dan inisiatif rakyat merupakan sistem demokrasi gabungan daripada demokrasi perwakilan tidak langsung dan tidak pula dengan demokrasi secara langsung. 4. Demokrasi dalam Islam. Menurut Yusuf Al-Qaswi, substansi demokrasi sejalan dengan Islam. Hal ini bisa dilihat dari beberapa hal. Misalnya, 1. Dalam demokrasi, proses pemilihan melibatkan banyak orang yang mengangkat seseorang kandidat yang berhak memimpin dan mengurus keadaan mereka. 2. Usaha tiap rakyat meluruskan penguasaan tiran juga sejalan dengan Islam. 3. Penetapan hukum yang berdasarkan suara mayoritas juga tidak bertentangan dengan prinsip Islam. 4. Bebas pendapat serta otoritas pengadilan merupakan sejumlah hal dalam demokrasi yang sejalan dengan Islam.